Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lia Putri. Saya dari kelas 1D Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum pada mata kuliah Ayat Ekonomi Bisnis yang mengenai tentang harta, bekerja, upah, konsumsi, dan produksi. Materi yang pertama ada harta. Harta adalah segala bentuk kekayaan atau aset yang dimiliki oleh seseorang, baik berupa uang tunai, properti, kendaraan, investasi, atau barang berharga lainnya. Harta dapat mencakup semua jenis kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi, baik yang dapat dilihat secara fisik maupun yang tidak dapat dilihat seperti saham atau surat berharga. Harta juga dapat mencakup hak kepemilikan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu, serta dapat diwariskan atau ditransfer kepada orang lain. Menurut Muhammad Syalabi, harta sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan, serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Maka pengertian di atas bahwa harta dapat diartikan seluruh apa yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini apabila dilihat secara kasat mata. Menurut dalil dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, yaitu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairu inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik menjadi harapan. Ada beberapa macam harta yang dapat dibedakan berdasarkan sifat karakteristiknya. Berikut adalah beberapa contoh macam-macam harta. Yang pertama, harta bergerak. Harta bergerak adalah harta yang dapat dipindahkan dengan mudah, seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang-barang konsumsi lainnya. Yang kedua, harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dengan mudah, seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya. Yang ketiga, ada harta keuangan. Harta keuangan mencakup aset-aset yang berhubungan dengan keuangan, seperti tabungan, deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Yang keempat, ada harta intelektual. Harta intelektual adalah hak kepemilikan atas karya intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Yang kelima, ada harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diterima oleh keluarga atau kerabat yang meninggal dunia. Selanjutnya ada materi bekerja. Bekerja adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara rutin atas kewajiban dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang lain juga. Perusahaan tanpa merugikan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahwa Dia membeli dari hamba-hambanya yang beriman diri dan harta benda mereka yang telah mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dalam perspektif ajaran Islam sangatlah penting dalam berkelanjutan hidup seseorang muslim di dunia. Betapa pentingnya bekerja, Allah bahkan menilai bekerja sebagai ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk bekerja, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Seperti dalam dalil Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi,
wala tatamannaw ma fadallahu bihi badakum ala ba'di lirrijalin nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabat wa as'alullahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena sesungguhnya Allah telah menerima apa yang telah dikorbankan oleh hamba-hambanya yang taat kepadanya. Menurut ahli tafsir, Al-Hasan Al-Bahri dan Qodatah mengatakan mereka yang berjihad di jalan Allah demi Allah telah berjual beli kepada Allah, lalu Allah memahalkan harganya. Syamar ibnu Aliyah mengatakan, tiada seorang muslim pun melainkan pada lehernya terkalungkan bayat kepada Allah yang harus ditunaikan, atau ia mati dalam keadaan tidak menunaikan. Kemudian Syamar ibnu Aliyah membaca ayat ini, karena itulah maka dikatakan bahwa barang siapa yang berangkat di jalan Allah berarti telah berniat kepada Allah. Dengan kata lain, dia menerima transaksinya dan akan memenuhi balasannya. Materi yang ketiga ada upah. Upah dalam perspektif Islam adalah imbalan yang diterima seseorang pekerja atau manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar. Dalam bentuk imbalan materi di dunia adil dan layak, dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam menyebutkan bahwa ijarah merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, ijarah adalah kepemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi. Dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Menurut ahli tafsir Al-Mu'tasir atau Mamas Taksir Riyad di bawah pengesahannya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaydi Imam Masjidil Haram, barang siapa beramal amal soleh sesuai dengan syariat laki-laki atau wanita dia beriman kepada Allah, niscaya kami akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang lebih baik, dengan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang keempat ada konsumsi. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Keselenggaraan atau kemewahan, kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat utai bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwasiyat syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia,
Makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Menurut ahli tafsir As-Sadi atau Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadar, ayat ini ditunjukkan kepada seluruh manusia, baik muslim maupun kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan perintah mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi, seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam keadaan yang halal, yaitu yang telah dihalalkan, bukan diharam-haramkan, atau bentuk yang diharamkan, atau hal yang menunjukkan bahwa asal mula seluruh yang diharamkan selalu ada dua macam. Yang pertama, yang diharamkan karena zatnya, yaitu kotor yang merupakan hewan dari yang baik, thayyib. Kedua, diharamkan karena dilakukan sesuatu dengannya, itu diharamkan karena berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu dengan merupakan dari yang halal. Materi yang terakhir ada materi produksi. Produksi adalah proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output atau barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Faktor produksi yang umum meliputi tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi. Produksi melibatkan serangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan cara menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Proses produksi melibatkan penggunaan faktor produksi dalam kombinasi yang tepat untuk menghasilkan output yang diinginkan. Output ini dapat berupa barang fisik seperti mobil, pakaian, atau makanan, atau jasa seperti transportasi, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Sebagaimana dalilnya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un, yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan air itu diucapkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pembelajaran. Menurut ahli tafsir As-Sadi atau Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, maksudnya, dan sesungguhnya bagimu pada binatang ternak itu yang Allah tunaikan bagi kepentingan kalian, benar-benar terdapat pelajaran yang engkau membuktikan kesempurnaan kekuasaan Allah dan luasnya kebaikan Allah. Lantas Allah memberikan minuman bagi kalian dari perut-perut binatang tersebut yang berisi kotoran dan darah-darah. Allah menganjurkan dari tempat antara keduanya air susu yang bersih dan dari kekeruhan, sehingga mudah ditelan oleh seseorang yang meminumnya untuk kesenangan susu ini, memberikan cairan dan nutrisi. Bukankah kejadian ini tiada lain merupakan kekuasaan ilahi, bukan kejadian alam dan kekuatan alamiah? Apakah yang dapat menjelaskan apakah ternak yang dimakan oleh binatang dan minum berasal dari air yang tawar dan zat asin menjadi air susu yang murni, mudah dikonsumsi oleh orang yang meminumnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.